Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Qala ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini Allah masih melimpahkan kepada kita nikmat yang banyak, nikmat yang melimpah, ya, insyaallah patut kita syukuri. Terkhusus lagi adalah nikmat iman, ya. Kemudian yang kedua adalah nikmat berislam. Kemudian yang berikutnya lagi adalah nikmat sehat. Kemarin sudah kita bahas nikmat sehat, ya. Dan ketika Allah memberikan nikmat yang belum sehat atau sakit, ya kita harus bersabar, ya. Karena apa? Di akhirat itu orang-orang yang sehat, ahlul afiat, cemburu. Nah, pernah kita bahas cemburu sama orang-orang yang dulu di dunianya itu adalah ahlul bala, yang dapat ujian banyak nian, yang sakit, yang macam-macam pokoknya, ya. Jadi cemburu karena apa? Amal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ahlul bala, ya, di luar dugaan, sehingga ahlul afiat cemburu terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat sempat. Nah, kita alhamdulillah menyempatkan diri dalam talabil ilmi, ya. Karena apa? Nikmat itu luar biasa. Ketika kita duduk di majelis ta'lim, di majelis ilmu, ya, Allah menyebutkan nama-nama kita di langit. Bukan hanya sekedar nama fulan, tapi nama fulan bin fulan bin fulan bin fulan. Disebutkan langsung, ya, orang tua kita, kakek kita, buyut kita, nah itu disebutkan oleh Allah, ya, di langit. Yang di langit siapa? Para malaikat. Jadi Allah membanggakan orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu. Kemudian para malaikat berdoa, ya, mohon kepada Allah ampunan kepada orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Sampai-sampai, cuman kita yang tidak bisa jengok. Sampai-sampai para malaikat itu dalam hadis menghamparkan sayapnya di majelis taklim, ya, di majelis ilmu itu dihamparkan. Nah, barangkali kita ini duduk di hamparan sayapnya para malaikat, cuman kita tidak bisa, ya, karena kita iman kepada para malaikat, iman pada hal yang gaib, ya kita imani itu, ya. Karena hadisnya itu malaikat menghamparkan sayapnya di majelis ilmu tersebut, ya. Masya Allah. Bahkan makhluk-makhluk yang ada di laut, di air, di dalam tanah berzikir kepada Allah, minta ampunan pula. Maka nikmat ini yang luar biasa, ya, luar biasa. Alhamdulillah. Salam serta salawat semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Dan semoga kita termasuk dalam umatnya yang setia berpegang teguh pada dinullah, dinul Islam ini, hingga Allah mencabut ruh ini dari jasad ini, ya. Dan semoga kita juga termasuk, ya, tercatat di yaumil qiyamah termasuk hamba, ya, hamba Allah, umatnya Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini insya Allah materinya agak nyeleneh sedikit. Nostalgia, senengnya nostalgia nih, ya Pak Tawi. Seneng bernostalgia, ya. Nostalgia tapi dalam bermakrifatullah. Kadang kalau nyerempet istilah nostalgia nih agak sentimental. Jadi kita pengen tahu dulu nih, apa nih istilahnya makna nostalgia ini dalam hal bermakrifatullah, ya. Oke. Saya ya, ngambil ini referensi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya. Sederhana, paling mudah lah, ya. Paling mudah. Jadi arti
kata nostalgia itu adalah kerinduan. Kerinduan pada sesuatu yang sangat jauh letaknya. Ya, kalau kita misalnya rindu dengan kampung halaman karena kita perantau kan, rindu jauh tempatnya. Atau sudah tidak ada di masa sekarang. Ya, sesuatu yang tidak ada lagi di masa sekarang. Dan sesuatu itu, baik itu suatu tempat atau suatu masa atau sesuatu yang ya macam-macam tadi, itu merupakan bagian dari kenangan manis yang telah lama, yang silam. Pengennya kita ngulang lagi. Kejadian itu ada lagi di kita. Ya. Jadi ini sederhananya, ya sederhananya mana nostalgia. Ya. Jadi kalau kita bernostalgia artinya melepas rindu setelah lama tidak bertemu. Ya, atau mengingat peristiwa-peristiwa manis yang pernah kita alami pada masa lalu. Nah, Pak Tawi, nostalgia ya Pak Tawi ya. Apa yang paling ya membuat rasa senang ya, dalam hati ini ya, nyaman ketika kita mengingat masa lalu yang sifatnya yang manis, yang bagus ya. Sehingga apa? Terekamlah di dalam otak. Ini contoh sederhana aja. Nah, kalau saya munculkan gambar ini kira-kira tergambar di Bapak Ibu yang wong jadul, kalau yang masih muda-muda, nah ini enggak ini enggak terekam ini. Enggak ketemu. Mobil apa lah itu? Mobil ketek. Pak Karno ya mobil ketek ya. Oh, di skip dulu banyak yang mobil ketek ya. Supirnya setirnya sebelah kiri ya, sebelah kiri. Kalau mogok di engkol ya. Jeep Willys ya, produk Jeep Willys ya. Biasanya jalan sosial, terus jalan ke Talang Ratu, skip gitu ya. Ya. Karena saya ngalami ini juga. Ongkosnya cuman dulu 15 rupiah. 15 rupiah, Masya Allah ya. Menikmati benar suasana itu ya. Ya kenangan juga itu, bagian dari kenangan. Ada suatu peristiwa yang barangkali kita naik mobil itu, ada suatu peristiwa yang itu terekam di dalam diri kita. Ya. Saya juga mempunyai rekaman khusus ya ketika naik mobil ini ya, karena dulu sekolahnya dari rumah hujan, kebetulan naik mobil ini ya, sebelum berangkat memakai minyak rambutnya keliru ya, biar rapi katanya diomongin pakai minyak apa, minyak goreng, minyak sayur betul. Jadi di mobil dikomentari, sampai sekarang saya masih ingat, berarti berapa, 50 tahun yang lalu, hampir 50 tahun, 40-an tahun yang lalu ya. Masih ingat sekali. Dikomentari semobil itu. Ya, ada kenangan. Dan banyak lagi. Itu peristiwa-peristiwa lucu. Nah ini. Pak Yus. Ada kenangan manis dengan ini? Yang muda pasti tidak kenal ini. Duit 5 perak kata gitu. 5 perak. Dapat apa 5 perak? Kenangan manis. Ya Pak Haji ya. Iya, 5 perak. Dapat es lilin 2, kerupuk siko. Nah, kalau sekarang enggak tahu es lilin berapa harganya. Kenangan, ya kenangan. Dengan uang ini kita bisa macam-macam. Ya, bisa beli macam-macam masa kecil kita. Ya, ini kita bernostalgia. Nah, gambar ini. Apa, Yus? Pak Tawi? Pasar 16. Pak Haji ini pasti inget nian ini daerah ini. Ini Taman Nusa Indah belakangnya itu. Nah, ini Taman Nusa Indah yang dulu ya. Ini terminal. Pak Haji dulu di mana Pak Haji? Ada rumah makan di sana Pak Haji. Wah kenangan nih. Perjuangan di awal gitu ya, membuat semangat kita itu ini. Ya, itu ya. Rumah makan Nusa Indah Pak Haji ya. Nah, akhirnya nama rumah makan itu dijadikan nama taman di situ. Masya Allah, ada peran juga hati. Masya Allah, ini kenangan, ya kenangan. Sehingga kita melihat gambar ini langsung. Nah, sarana nostalgia ini banyak. Tadi gambar, foto-foto dan sebagainya. Ada lagi bau. Aneh Pak ya, bau bisa jadi kenangan. Ya. Kalau saya pribadi, ketika saya beli buku, ketika mencium buku yang baru itu, langsung ingat, gitu. Dulu mas kecil saya ada seorang teman yang hobinya baca, koleksinya bukunya banyak, sampai saya itu menginginkan itu. Suatu saat saya akan punya koleksi seperti kamu, walaupun beda bukunya.
Dan teman ini selalu meminjamkan. Saya orang biasa, orang miskin. Dia orang yang punya, dia selalu meminjamkan buku-buku itu, ya, buku-buku. Barangkali ensiklopedia pada zaman itu ya harganya kita tidak terjangkau lah. Ya. Ada cita rasa, rindu masakan emak. Nah, biasa ini. Ya. Sampai-sampai istrinya cemburu. Ya, istrinya cemburu gara-gara sang suami rindu sama masakan emak. Ya. Bayangan, ya, membayangkan sesuatu. Ya. Cerita, ya, suasana, jejak napatilas. Tidak ada yang salah ini, tidak ada salah. Ya. Karena ini biasa, seorang manusia ini fitrahnya manusia seperti itu, dan ini menjadi bagian dari anggota tubuh kita, dia merekam. Kalau sebagai manusia, bagian rekamannya itu adalah di bagian otak. Nah sekarang, ya, yang jadi kita, ya, kita melihat efek nostalgia ini dulu. Ngapun ya nostalgia ini penting, kayak dihubungkan dengan ma'rifatullah. Nah, jarang-jarang kan kita ngupas bagaimana nostalgia kita hubungkan dengan ma'rifatullah. Biasanya kalau kita bahas ma'rifatullah, ya kalau Rosmul Bayan, ya, biasanya apa? Tanda panah-panah seperti itu. Allah bagaimana, apa seperti itu. Kita melihat dulu. Jadi ini efek nostalgia, kita ambil sumbernya aja. Ya ini yang terbaru 26 Januari 2021 dari Kabel Network, ya. Berita kabel, jaringan kabel CNNI itu, ya. Ada 7 efek ajaib nostalgia. Ini penting juga ini, ya. Dan merupakan sana disebutkan oleh Sana Hafiz itu bahwa nostalgia itu emosi unik. Emosi yang unik, beda dengan marah, ya. Marah itu bisa merusak, bahkan menghilangkan memori, bisa marah itu, ya, merusak dirinya sama orang lain. Tapi ini emosi unik. Uniknya apa? Ini disebutkan, ya. Ya, yang 7 tadi disebutkan ringkas saja nanti karena kita masuk ke intinya nanti. Yang pertama adalah perpaduan memori dan rasa bahagia. Ketika memori itu muncul, maka tumbuhlah rasa bahagia dalam diri seseorang itu. Kerinduan yang luar biasa ketika memori itu muncul, ada rasa senang, bahagia, tenang gitu, ya. Ya. Kemudian jadi optimis, ya, meningkatkan ketahanan dari sisi positif tentang masa depan. Jadi optimis, ya. Oh, Kiki. Assalamualaikum, Kiki. Ya, jadi optimis, ya. Dengan bernostalgia itu seseorang bisa optimis. Dulu aku bisa. Ya, kalau tadi kan rekaman tadi misalnya Pak Haji lihat apa tadi? Terminal 16 tadi ada Taman Nusa Indah. Ya. Itu masa awal-awal berjuang, sulit-sulit. Wah, itu aja bisa, apalagi sekarang nih. Jadi optimis. Kita boleh bernostalgia dalam rangka itu tadi menumbuhkan optimisme dalam diri, ya. Meningkatkan ketahanan dan sisi positif tentang masa depan, ya. Dulu aja sudah dilewati, nah sekarang bisa itu. Cuman bagaimana mengolah, ya, mengolah dalam diri kita. Kemudian dapat blok perasaan-perasaan negatif, ya. Jadi ketika muncul hal-hal yang negatif, maka bisa terblok dengan mengingat masa lalu itu tadi, yang sifatnya tadi suatu kenangan yang baik, yang indah, yang muncul dalam diri kita, menjadi perasaan itu menjadi tenang, menjadikan, ya, ketahanan dalam tubuh ini muncullah sisi positif, maka perasaan negatif itu dihilangkan jauh, gitu, ya. Kita paham ketika misalnya perjuangan awal banyak, ya, jatuh bangun, sakit dan sebagainya. Seorang yang sukses itu pasti, ya, banyak sekali ujiannya, benturannya dan sebagainya, ya. Nanti apakah ada di zaman Rasul itu bernostalgia? Ada, banyak sekali. Nanti kita cerita satu-satu. Kemudian mengubah kebiasaan dan ubah pola belanja. Ini dipakai untuk ini orang marketing biasanya. Dengan bernostalgia, ubah kebiasaan dan ubah pola belanja. Ya, ini biasanya memunculkan sesuatu cita rasa, ya. Makanya kan ada bumbu yang iklannya itu tentang citra rasa masakan ibu, gitu kan. Ya macam-macam lah ini namanya. Sehingga mengubah pola belanja. Kemudian mengurangi rasa sakit. Ini yang ada yang unik juga. Mengurangi rasa sakit. Ini hasil studi semua ini, ya. Jadi kita sampaikan bahwa nostalgia dan kerinduan biasanya membuat orang lebih mudah cepat sembuh. Cepat sembuh dari sakit. Tapi tidak tahu ini Pak Yus, ya. Rasa sakit di dalam hati. Lain, ya. Rasa sakit. Jadi bisa kesembuhan itu bisa dengan cara apa? Dimunculkan
ya, dimunculkan dalam diri itu nostalgia, ya. Jadi ketika dia sakitnya sudah mentok, dia mengingat-ingat lagi masa lalu yang indah-indah. Jadi dalam dirinya itu ada semangat pengen cepat sembuh, sehingga kadang di dalam diri itu ya barangkali hormon-hormon itu bekerja ketika orang melakukan kesembuhan ya. Ketika itu saya alami sendiri, misalnya saya ngambil contoh saya sendiri, misalnya saya operasi besar ketika itu, usus buntu pecah gitu ya, 13 jahitan ya. Dalam waktu yang cepat dokter itu komentar, "Loh Mas, kok cepat sekali nih efek kesembuhan, perbaikan dalam ini." Ketika dicek ya cuma 10 hari itu cepat ya. Jadi cepat. Ternyata memang benar. Saya ketika dalam sakit itu ya mengingatkan, bernostalgia bagaimana pengen ketemu orang tua lagi, pengen banyak lagi ya masa-masa indah. Anak masih kecil ketika itu, pikiran awal saya sudah wasiat itu sama istri. Tapi ketika dalam kondisi dirawat itu, dalam kondisi memunculkan memori itu ya, dengan anak yang masih kecil dan sebagainya, sehingga ada tumbuh semangat ya. Hormon-hormon itu membantu ya kesembuhan dari fisik ya. Barangkali bisa ini dimasukkan secara di rumah sakit itu ada kalau kita ada bagian kerohaniannya ya. Tapi ada juga yang biasanya mengingatkan, datang ke pasien itu kemudian diajaknya cerita dan sebagainya, muncul ya, mudah sembuh. Kemudian meningkatkan penerimaan rasa sedih sehingga mengurangi depresi dan penyakit akibat depresi. Subhanallah ya. Ini tadi ya tentang masalah nostalgia. Ya, jadi unik, kita disuruh bernostalgia. Tapi bagaimana ini dengan hubungannya dengan ma'rifatullah? Jadi seperti apa nih? Jadi pertanyaan, apa hubungannya kita nak bernostalgia dengan ma'rifatullah? Hubungannya apa? Ya, kalau aku ya jawabnya baik-baik saja lah. Cari hal yang positif ya. Nah, ada perkataan seorang ulama, Yahya bin Mu'az Ar-Razi ya rahimahullah, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu." Ini bukan hadis, karena banyak disebarkan bahwa ini perkataan Rasul, bukan ya. "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu." Ya, ini perkataan ulama ya. Perkataan ulama yang mengatakan itu adalah Yahya bin Mu'az Ar-Razi rahimahullah berkata ya, "Barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Allah." Nah, sekarang kita berhubungan dengan ma'rifatullah. Nostalgia apa sih? Ya. Nostalgia apa sih? Ada masa-masa indah apa sih? Ya. Karena di akhirat nanti, bahwa nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ahli surga itu apa? Melihat wajah Allah. Melihat wajah Allah itu kenikmatan yang terbesar yang di akhirat, bertemu dengan Rabb-nya. Nah, artinya apa dengan nostalgia kita bermakrifatullah? Berarti ada satu kenangan sebenarnya. Ada suatu kenangan pada diri kita ini ya, pernah bertemu dengan Rabb, Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pernah ketemu itu. Yang jadi masalah kapan? Ya, kata gitu kan, kapan? Bentuknya cak mana? Tidak pernah terbayang, tidak usah dibayangkan bentuknya, ya. Karena bertemu, ya, Allah di balik tabir yang berlapis, nurul ala nur, gitu ya, cahaya di atas cahaya. Dan ini pernah kita merasakan ini, ya, dan pernah terjadi, dan kejadian itu kita tahu dari mana? Maka kalau dalam Islam itu adalah kabar ini, maka kita carilah kabar ini dalam Al-Quran ya. Bahwa kita pernah bertemu dengan Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala, diberitakan di Al-Quran. Karena kita percaya kepada Al-Quran, kitab Allah yang terakhir ini ya, yang dibawakan oleh Muhammad SAW sebagai utusan Allah terakhir, maka ditemukanlah berita-berita itu. Karena Al-Quran itu lengkap, berita pada masa yang jauh di belakang kita dan masa yang di depan, bahkan sifatnya present tense. Jadi ada dialog ahli surga dengan ahli neraka, ada dialog ahli neraka dengan
penjaga neraka. Seolah-olah itu pernah terjadi. Nah, ini pun demikian. Ketika kita bernostalgia bahwa kita pernah makrifat. Makrifat itu kan artinya kan kita tahu, ketemu dengan Allah, kita tahu, mengenal. Seperti halnya saya ketemu dengan Pak Habib. Saya tahu nih Pak Habib. Ya. Seperti ini Pak Habib. Nah, kita juga pernah ngalami. Maka kita cari salah satu ya ayat yang menunjukkan bahwa kita pernah bertemu dalam wujud kita masih berada dalam ruh. Maka memori itu masing-masing kita pernah berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Nah, ini ya. Dalam surat Al-A'raf ayat 172. Di sana Allah menjelaskan ya. Nanti akan kita melihat ya. Ini kan kita mentadaburi ayat ini, apa tujuannya ini? Harapannya ke depan seperti apa nih, ya. Maka di sana disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 172, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Kita pada saat itu ya ketemu dengan Allah ya. Kemudian Allah bertanya kepada kita semua masih dalam bentuk apa? Ruh. Masih dalam bentuk ruh. Karena di sana dan ingatlah, suruh ingat kita. Ingatlah. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Dan ingatlah ya, suruh ingat. Kita tahu ini ya baca Quran. Kalau kita tidak baca Quran, tidak pernah ketemu, ya gitu kan. Dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka, Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa atau ruh mereka, seraya berfirman, ya, alastu birabbikum, mengenalkan diri, ya, bukankah aku ini Tuhanmu? Ya, namanya kalau bercakap-cakap itu kan dialog secara langsung, ya, berhadap-hadapan. Tapi Allah dibalik tabir, ya. Bukankah aku ini Tuhanmu, ya, Tuhanmu? Kemudian qalu, para ruh itu menjawab, ya, qalu bala syahidna. Artinya kita dulu di alam ruh sudah pernah bersyahadat langsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qalu bala syahidna, ya. Betul, wahai Tuhan kami bersaksi. Tidak pakai perantara ini. Kalau kita hidup di dunia, ya bersaksi. Di hadapan jamaah biasanya seseorang yang dari luar Islam, ketika masuk Islam bersyahadat, disaksikan oleh semua orang yang hadir pada saat itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi kita memperbaharui syahadat kita dalam bentuk penyembahan. Tetapi ini di sini, ya, Allah menyatakan dirinya, aku ini Rabbmu, bukan? Para ruh itu menjawab, betul, ya. Qalu bala syahidna. Kami bersaksi. Kemudian dijelaskan, antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Jadi di sana disebutkan, kami lakukan yang demikian ini, persaksian ini tadi, diminta persaksian, Allah sudah mengenalkan ini, harapannya apa? Ya, agar di hari kiamat nanti, ya, kamu itu tidak ngomong antakulu yaumal qiyamah, kaget di hari kiamat kamu tidak ngomong kaget, ya. Sesungguhnya kami, ya, Bani Adam ini adalah orang-orang yang lengah terhadap pengesaan Allah ini. Nah, ini artinya memori ini harus kita munculkan kembali, ya, bahwa memang kita pernah berdialog, ya, berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk persaksian secara langsung, ya, seperti halnya Musa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, di balik tabir, ya, di Bukit Tursina, seperti itu. Atau Rasulullah SAW ketika peristiwa Mi'raj itu, tapi sudah gabungan dalam bentuk fisik, ini dalam ruh, mengingatkan kembali memori kita. Ketika ruh itu masuk ke jasad ini, kan artinya beda. Memori yang berfungsi di sana adalah pada saat itu adalah dalam bentuk fisik, otak. Makanya dalam otak ini, ya, belum terekam. Yang terekam itu di dalam ruh manusia itu. Maka manusia itu, ya, ketika ditanya, bukankah aku Tuhanmu, dengan memiliki konsekuensi, ya. Karena kata Rabb, ya,
Rabbun atau Tuhan itu Rabba yarubbu, ya. Artinya apa? Mengembangkan sesuatu dari suatu keadaan kepada keadaan lain sampai bentuk sempurna. Maka penciptaan manusia itu dari ruh, kemudian dalam bentuk janin, dalam bentuk dikembangkan sampai sempurna dalam bentuk manusia. Kemudian Rabb itu tadi, ya Ar-Rabbun tadi, ya artinya Allah Subhanahu wa taala itu mengharapkan bahwa kita ini mengakui, ya, mengakui bahwa Allah itu pencipta, Al-Khaliq. Makanya di ayat Quran itu Al-Khaliqul Bari'ul Musawwirun. Ya. Allah itu Khaliq, pencipta. Al-Bari, mengadakan sesuatu yang belum ada. Dari ndak ada menjadi ada. Kita dulu ndak ada. Karena Allah itu Al-Qadim, sudah ada dahulu ketika yang lainnya ndak ada. Nah, itu kan ma'rifatullah juga kita, sedikit-sedikit. Al-Khaliq, menciptakan, mengadakan sesuatu yang dahulunya belum ada jadi ada. Kemudian dibentuk sesuai dengan bentuk kita sekarang ini, Bang, seluruh alam semesta ini, ya, maka Allah Musawwir. Kemudian ketika misalnya Allah sudah menciptakan, membentuk, artinya ada bentuk pengakuan bahwa kita ini, ya, milik Allah. Ya. Allah lah satu-satunya sebagai pemilik. Karena apa? Dulu pernah saya sampaikan, iblis itu dendam. Dendamnya itu sampai ketika di dalam neraka masih dendam. Ketika iblis itu bertemu dengan Nabi Yahya pun, ya, curhat sama Nabi Yahya, pengennya iblis ini, bisa ndak aku rujuk balik, aku nak pengen tobat, bahasanya gitu. Oh boleh. Nabi Yahya dapat wahyu dari Allah, ya udah suruh nyuruh iblis itu supaya mendatangi apa, makamnya Nabi Adam. Oh ya udah, ndak apa-apa, datangi Nabi ini, makamnya Nabi Adam. Dalam riwayat itu ketika disuruh oleh Nabi Yahya, ya, datangi kuburan Nabi Adam, iblis langsung ya, emosian dua kali. Dulu aku suruh sujud masih hidup, apalagi sekarang sudah bau tanah, sudah jadi tanah, ndak galak aku. Akhirnya tetap dalam takdirnya iblis itu, ya. Maka iblis itu punya dendam bagaimana menyesatkan manusia, karena manusia itu diberikan kelebihan namanya akal, ya. Makanya ketika malaikat ini spesies yang baru nih, beda nih, dia diberikan kelebihan yaitu pengetahuan dalam bentuk akalnya nih. Maka iblis mencoba menyesatkan manusia supaya tidak mengenal Allah melalui jalur akal itu juga. Dendam iblis itu sampai manusia ini supaya tidak mengenal Allah, melupakan memori itu melalui jalur akal. Jadi tidak aneh kalau sekarang ada paham yang tidak mengenal Tuhan. Itu yang istilah kalau kita yang kerennya istilah apa? Komunis gitu ya, tidak mengenal Tuhan dia. Katik Tuhan ini. Alam semesta ini ada dengan adanya. Manusia ini ya evolusi biasalah. Ya, dari sel 1 sampai itu, seperti itu. Dan mereka tidak, ya, perkara urusan apa nyawa itu mudah sekali. Maka kita harus mengakui bahwa Allah itu sebagai pencipta sekaligus sebagai pemilik, ya, semua makhluk yang adanya. Ya. Rabbus samawati wal ard wa rabbul arsyil azim wa rabbul alamin. Nah itu disebutkan itu kan. Tuhan langit, Tuhan bumi dan semua isinya, termasuk juga Tuhan yang menciptakan arsy, ya. Kemudian Tuhan semesta alam, semuanya, ya. Maka dalam ayat kita Al-Fatihah itu alhamdulillahi rabbil alamin. Dikembalikan lagi. Segala pujian khusus bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ya, jadi kita juga harus mengakui bahwa semua alam semesta ini apapun bentuknya adalah milik Allah. Allah yang menciptakan. Sehingga kita Allah yang miliknya, maka Allah yang menguasai Al-Malik. Kalau bahasa kita dulu An-Nas mudahnya. Malikin Nas gitu ya, sederhana ya. Kita disuruh membuka lagi memori kita ini. Allah juga yang ngatur, Mudabbir. Yang ngatur seluruh urusan, yang naik ke langit, yang turun ke bumi, yang segala urusannya, ya. Di seluruh di alam semesta Allah Dabbir. Al-Muhaimin, yang memelihara, tidak ada yang melihara. Maka iblis pun juga memasukkan dalam otak manusia ini bahwa yang ngatur ini adalah dewa-dewa gitu ya. Maka saya lagi hobi nonton di YouTube tentang mitologi. Ngapunian wong itu
kok bisa bahwa makhluk ini diciptakan oleh dewa ini, ada yang rusak, ada yang ngurusnya, ada macam-macam. Sama. Ternyata kalau dihubungkan dengan kita, bahwa Allah melalui penciptaan ini juga mengutus para malaikat. Ya. Kemarin juga lagi baca di YouTube, kajian kitabnya itu tentang malaikat. Kita iman kepada malaikat. Salah satunya kan iman kepada malaikat, sesuatu yang gaib. Maka dalam penciptaan, pengaturan dan sebagainya kan ada malaikat-malaikat. Misalnya yang mengurus tentang masukkan ruh ke dalam janin. Ya, ketika ruh masukkan dalam janin itu ada malaikat yang ngurusnya. Ya, malaikat ruh yang menetapkan takdir, ya. Sang janin ini, manusia yang calon manusia ini ada malaikatnya, ya. Kecuali malaikat para anbiya dan orang-orang yang dipilih oleh Allah itu khusus, yaitu malaikat Jibril, kemudian malaikat Mikail dan sebagainya. Selain mencipta, maka kita juga harus bernostalgia bahwa selain Allah yang mencipta, kita ini milik Allah. Kita ngakui bahwa Allah itu sebagai penguasa alam semesta ini, yang ngatur, yang melihara. Allah juga yang membimbing. Al-Hadi. Allah itu yang membimbing. Bagaimana caranya membimbing alam semesta ini? Kalau pada manusia, ya Allah masukkan dalam ya qalb kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di antaranya, kita tuh dibuat kecenderungan, ya, bisa milih jalan fujur dan bisa milih jalan takwa. Ditambah lagi akal. Nanti kita bahas pada kesempatan lain, apa sih bedanya tafakur sama tadabur. Nah, gitu kan. Ada istilah tafakur sama tadabur. Nah, nanti kita bahas. Atau yang lain, nanti penceramah lain yang bahas itu. Jadi membimbing. Maka cara Allah membimbing, karena Allah mencipta, samalah. Kalau sebuah perusahaan itu membuat sesuatu barang, membuat suatu alat, maka biasanya alat atau barang itu ada manual booknya. Ada buku manualnya, cara menggunakannya. Ini be ada cara menggunakannya. Beli ini ada tulisan kecil, caranya cak ini, gantikan ini, kalau rusak cak ini, kalau ngerusak nian beli baru gitu ya. Tapi tidak ditulis di situ. Nah, manual booknya. Maka kita sebagai manusia juga Allah akan membimbing. Pertama dia bertafakur dengan alam semesta ini. Maka ada kebiasaan pada manusia itu ketika bertafakur, kalau tidak dibimbing secara langsung oleh pembimbing yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini siapa? Para anbiya wal mursalin. Maka dia nyari-nyari dewek. Makanya sering disebut agama akal. Maka sekarang juga tumbuh ya fenomena orang membahas ayat-ayat Allah, kalau tidak sesuai dengan akal ditolak. Naudzubillah min dzalik. Soalnya akal ini dijadikan Tuhan. Naudzubillah min dzalik. Ya, dipertentangkan ya akal dengan wahyu. Maka Allah membimbingnya bagaimana? Dikasih manual book. Manual booknya siapa? Salah satu kita iman kepada kitab-kitab Allah. Maka masuk dalam rukun iman itu. Kita iman kepada kitab-kitab Allah. Allah telah menurunkan kitab-kitabnya melalui utusan-utusan Allah, dan kita imani yang terakhir adalah Al-Qur'an. Karena kitab-kitab sebelumnya itu banyak penyelewengan. Ya. Termasuk misalnya agama Majusi, dulu ada utusannya, ya, namanya Nabi Zarathustra, apa namanya, Zoroaster kalau kita ngomong. Nah itu Nabi Allah, tetapi diselewengkan, maka akhirnya kaum Majusi itu menjadi penyembah api, kayak gitu ya. Bahkan agama-agama yang lain juga, karena jejak-jejak itu masih ada dalam kitab-kitab Allah, itu masih ada, ya. Kitab-kitab sebelum Quran itu ada semua. Ya. Saya dapat artikel tentang bahwa, ya, misalnya janji Allah tentang akan ada utusan, semua itu ada di kitab kita semua. Dalam bahasa istilah-istilah mereka, bukan pakai bahasa Arab, tidak ada. Di Weda tidak ada bahasa Arab. Ya. Kalau kita misalnya Nabi Muhammad SAW, kalau di agama lain bahasa Maitra, Avatar dan sebagainya. Ya, ada sebutkannya sebagai Buddha Agung, ya, ada ciri-cirinya, dan itu selalu menunjuk kepada Nabi Muhammad SAW. Nah inilah kita beruntung, alhamdulillah nikmat kita ini ketemu dapat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa iman dan Islam ini, mempercayai Nabi Muhammad SAW sebagai nabi utusan Allah yang terakhir, kemudian Al-Qur'an sebagai ya kitab Allah yang diturunkan kepada manusia sebagai petunjuk hidup, kitab yang terakhir, tidak ada kitab yang lain. Karena Bani Israel itu ya
ciri-ciri Nabi Israel sudah dikasih Zabur, Taurat, Injil, dia buat lain, namanya kitab Talmud. Ya. Talmud itu kitab versi ulama mereka. Dan itu yang dipegang sekarang. Bukan lagi Taurat, bukan lagi Zabur, bukan lagi Taurat, bukan lagi Injil. Itu kan untuk Bani Israel. Nah, kita disuruh ini mengingat kembali, ya. Alastu birabbikum, ngakui Allah sebagai Tuhan kita. Ya. Kemudian lanjut. Ketika kita lahir terdunia, maka kondisi bayi itu dalam keadaan fitrah, dalam kondisi Islam. Maka muncullah teori-teori tabula rasa, gitu ya. Tabula rasa. Nah, bayi terlahir ini dalam keadaan fitrah. Nanti akan kita bahas juga. Ngapa kok fitrah? Karena ketika itu belum tersentuh oleh segala sesuatu yang merusak di dunia ini. Dalam bayi, janin. Di alam ruh dia disuruh syahadat, alastu birabbikum. Ketika di alam ruh didatangi malaikat ruh, ya. Kemudian disebutkan, ya, ditetapkan takdir-takdirnya. Kemudian dalam lahir. Nah, ketika lahir, bayi dikenalkan lagi kepada Robnya. Beruntunglah kita sebagai umat Islam. Ada sebuah sunnah diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita selaku orang tua, yang sebagai orang tua, ketika bayi lahir apa? Diingatkan lagi, dikenalkan lagi, yaitu dengan cara apa? Mengadzankan dan mengikomahkan di telinga sang bayi. Ya. Beda kalau dalam umat lain ya Bang Ali, baru lahir langsung di setel musik, wah macam-macam. Bahkan dalam kandungan pun, ya dalam kandungan, kalau dalam kita kan sunnah kita, ya ibu seorang mengandung, bapaknya disuruh mencari harta yang halal, ya suruh selalu mendoakan, ibunya suruh berdoa, banyak sholat, banyak zikir, banyak sholawat, ya tadarus. Ya, kalau orang lain enggak, kasihkan supaya dia pinter klasik, supaya cerdas, ditempelkan sini Walkman ya, Walkman. Sini musik klasik, biar secerdas Beethoven katanya. Kalau dia pengen jadi penyanyi rock, setelkan di sini, dekat sini ya musik rock, gugur. Janinnya bisa gugur. Ya. Tapi kita enggak. Ketika dibacakan ayat Al-Quran, dia dengar. Kemarin sudah kita bahas bahwa janin itu yang berkembang pertama apa? Inna sam'a. Ya, inna sam'a, pendengaran. Maka dia mendengar. Inna sam'a wal absara wal fuada. Nah ini, ternyata Masya Allah, tuntunannya lengkap kita ini. Maka beruntunglah kita dapat nikmat Islam ini, ya. Bayi terlahir dalam keadaan fitrah. Maka jangan sampai ketika dalam pertumbuhannya terrancu atau teracuni dengan hal-hal yang merusak fitrahnya. Maka dalam hadis itu kan ada disebutkan bahwa bayi itu terlahir dalam keadaan fitrah. Maka orang tuanya lah yang menjadikan bayi ini sebagai apa? Seorang Majusi, Nasrani atau ya. Nah ini. Jadi bayi. Kemudian kenangan itu muncul lagi. Alhamdulillah kita terlahir ini ditakdirkan lahir orang tua kita sebagai orang tua seorang muslim. Tidak bisa membayangkan, kita tidak bisa milih-milih juga. Kita terlahirkan di Afrika sana misalnya, penyembah patung, susah. Tapi sesuai dengan ya rencana Allah, tetap Islam itu akan tetap sampai ke sana ya dengan para dai-dainya ya. Maka orang tua ya mengajari kepada anaknya ini menjadi kenangan ya manis bagi kita. Barangkali kita yang sudah umur 40 50 ini masih ingat kita dulu kecil. Ya. Nah, kalau nak makan tuh basmalah. Bismillah. Walaupun kita tidak tahu bismillah itu apa, Bu? Bismillah itu apa? Walaupun dia baru tahu ketika dia sudah sekolah. Ya wajib. Nah, baca bismillah. Kalau sudah alhamdulillah, baca alhamdulillah. Bersin. Alhamdulillah. Kalau bersin baca alhamdulillah. Aku nak baca alhamdulillah. Memang benar. Anak saya yang paling bungsu kecil ini akhirnya saya rekam lagi nih. Pasti nanya, "Kok harus bismillah, Bi? Apa dia? Apa ini? Bismillah itu apa?" Nanya. Barangkali memori ini di kita barangkali sudah hilang gitu. Bahkan kita orang tua kita dulu seperti itu. Ya. Akhirnya ditanya lagi, Allah itu siapa? Dan kita ngalami sebagai orang tua, anak kita ada yang tanya,
Allah itu di mana? Allah itu di mana? Bentuknya cak mana? Ya kan? Ngapain baik? Yang benar. Terakhir inilah saya mencatat kembali, walaupun dari 6 anak itu, terakhir ini saya catat kembali. Ternyata pertanyaan itu muncul juga. Nanya, Bi, Allah itu apa, Bi? Di mana tinggalnya? Tinggalnya, ya kita jelaskan di pucuk, di langit. Oh, di langit. Mandang langit ya ini. Tinggi nian, Bi? Iya. Dah, titik, enggak usah dijelaskan. Oh, nanti ada bumi, ada langit itu lapis, enggak usah. Stres nanti ada. Enggak usah diajari, apalagi umur 4 tahun, 5 tahun nanya cah itu enggak usah jelaskan secara ilmiah, enggak usah ilmiah banget. Ya. Ternyata inilah ya, dalam rangka memori ini, sehingga apa? Menumbuhkan rasa semangat kita di umur-umur kita, misalnya kemarin bahasan umur 40 itu, jadi semangat lagi untuk beribadah, balik lagi, ya. Belajar, kemudian diajari orang tua, ya, memori ini adalah, yang kedua adalah suratul Fatihah. Surat yang pertama kali yang diajarkan ke anak-anak kita itu biasanya surat Al-Fatihah. Masih ngendak kita ya? Susah ngingetnya, Pak. Ya, Pak. Al-Fatihah. Masya Allah. Karena di sana, akhirnya kita nanya, apa nih arti Al-Fatihah? Jelaskan. Masya Allah. Mengenalkan kita sama Allah melalui surat itu. Kemudian diajari 3 kul. 3 kul itu, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Itu mengenalkan lagi kepada Allah. Jagonya dijago. Sekaligus itu merupakan 2 surat penjaga, ya, 2 surat, 2 kul yang terakhir itu. Ya. Nah, ini memori-memori ini kita kembalikan, bernostalgia ini dalam rangka apa? Kita memperbaiki ibadah-ibadah kita. Ada masa-masa indah, masa-masa indah. Loh, memangnya ada terjadi pada zaman Rasul? Ada hal-hal tersebut banyak, ya. Termasuk ketika kita sholat ini sebenarnya bagian dari nostalgia. Ketika kita haji, ada yang sudah haji, bernostalgia enggak itu? Bernostalgia, Pak, ya. Ketika kita misalnya tawaf, lagi nostalgia tentang apa itu? Ketika kita sya'i, pernah enggak ketika kita sya'i itu membayangkan sesuatu yang terjadi peristiwa jauh sebelum kita ada? Ya, saya kebetulan diberikan rezeki Allah melalui orang-orang yang dermawan, orang-orang yang soleh, berkunjung ke sana. Ya. Berkunjung sana, saya tidak bisa membayangkan ketika saya itu benar-benar nangis, gitu ya. Tidak bisa terbayangkan. Bayangkan seorang ibu lari dari sofa Marwah, ketika itu inginkan anaknya minum. Ketika kita lari biasanya sunahkan membaca bacaan talbiyah, bacaan doa-doa. Tetapi justru dalam bayangan itu membayangkan kita itu seorang hajat. Artinya memori itu menjadi semangat kita di sana. Ternyata di sini perjuangan dan dinapaktilasi oleh umat Islam sekarang. Ya. Itu artinya memori. Ya, memori. Masya Allah. Ya. Kita lanjut. Kemudian dengan nostalgia tadi, ya tadi sudah sebutkan efek nostalgia ada 7 tadi. Kita itu sebagai manusia, hamba Allah Subhanahu wa taala akan tenang perasaan terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang panjang itu, ya kita ambil potongannya saja. Ya, ketika proses 40 hari pertama, kedua, ketiga, ya, berubah dari segumpal darah, kemudian segumpal daging dan seterusnya itu, kemudian diutus oleh Allah Subhanahu wa taala seorang malaikat yang meniupkan ruh. Ya. Itu malaikat ruh, ya. Kecuali para anbiya wal mursalin dan orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, itu malaikat Jibril langsung turun tangan dalam kisah-kisah itu, dalam diutus malaikat, ditiupkan pada ruh itu, kemudian diperintahkan untuk ditetapkan 4 perkara di sana. Wa yu'maru bi arba'i kalimah bikatti rizkihi wa ajalihi wa amalihi. Ya. Kemudian amalihi ada lagi wasakiyun au sa'idun. Kalau kita memahami hadis ini, artinya kita bernostalgia kembali, ya, sehingga kita hidup di dunia ini menjadi tenang juga, menjadi tenang, ya. Ditetapkan 4 perkara.
Di sana tidak sebutkan jodoh ya. Bahasan jodoh nanti lain. Ya. Kadang-kadang dipakai di acara mantenan tuh rezeki, ajal, jodoh, nah gitu. Jodoh itu pisah dari ini. Di sana disebutkan rezekinya, ajalnya, amalnya, dan celako apa bahagianya dia. Nah kita bahas sikok-sikok rezeki, kaki ajalnya, kemudian amal. 3 ini. Perkara yang keempat, celako bahagia, maka kita dibuat optimis untuk selalu beramal soleh. Banyak minta doa agar supaya apa? Takdir itu bisa berubah dengan perantara doa. Betul ya? Hadisnya itu ya. Nah ini 4 ini ya. Mengapa? Ada cerita kisah-kisah orang salih. Maka kita ini perlu juga membaca-baca kisah-kisah orang-orang soleh. Di antaranya adalah kisah Imam Malik dengan muridnya Imam Syafi'i. 2 orang ini luar biasa. Imam Malik, Imam Syafi'i yang menjadi kiblat mazhab ya. Mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan sebagainya ya. Kalau orang yang bermazhab gitu ya. Ini orang-orang cerdas, orang-orang yang luar biasa Imam Malik sama Imam Syafi'i. Ini ada cerita tentang perbedaan pendapat tentang rezeki. Ya, dia menerjemahkan tentang rezeki. Karena apa? Tadi malaikat sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ruh itu ditiupkan ke calon bayi tadi, janin tadi, ditetapkan ya rezekinya ya, ditetapkan ajalnya, ditetapkan amalnya, selamat atau celaka dia. Nah, ini tentang rezekinya ya. Ini beda pendapat, tapi biasa bae. Tidak langsung musuhan Imam Malik sama Imam Syafi'i. Cuman kita bae yang di sekarang ini kadang-kadang beda pendapat sudah musuhan. Ya. Sudah musuhan, perasaan dia jadi ahli surga dewe. Nah, itu jadi masalah, ya. Jangan sampai. Imam Malik sama Imam Syafi'i. Nah, Imam Malik punya pendapat, rezeki itu tetap ada walaupun ya tidak melalui ikhtiar, cuman tawakal bae. Akhirnya kan orang-orang sekarang membagi-bagi, rezeki itu ada rezeki wong tawakal, ada rezeki ikhtiar, ada rezeki dengan melalui sedekah, macam-macam. Ya ini pada zaman dulu sudah mereka bahas ini, murid sama guru ini. Beda pendapat, ya. Imam Malik itu rezeki itu tetap ada walaupun tidak pakai ikhtiar. Diam bae rezeki itu datang. Oh enggak guruku. Bahasa gitu kan kalau ini murid. Kalau sekarang kalau ada murid saya itu kau nih pacak nian. Aku nih guru nilainya 10. Kau murid harus nilainya 8 di bawah guru Korupsi nilai ya. Imam Syafi'i berpendapat rezeki itu ada bila melakukan ikhtiar, tawakal ikhtiar. Jadi ikhtiarnya itu bagian dari tawakal. Karena memahami hadis yang ini. Ya. Andai kata kalian bertawakal kepada Allah sebenarnya tawakal, niscaya Allah berikan rezeki pada kalian sebagaimana. Ya. Memberikan rezeki pada kalian, titik. Ada lanjutnya, Imam Syafi'i mengambil yang bawahnya, ya, termasuk tawakalnya itu adalah tawakal ikhtiar. 2 ini berdebat dalam forum diskusi pengajian bahasanya itu ya. Guru murid kan biasa. Kalau pada zaman dulu kita juga pengen cak manonian ya. Imam Syafi'i sama Imam Syafi'i beda pendapat cak itu, tapi ya biasa bae. Kalau sekarang kan susah ya. Kalau tidak cocok lari dari jamaah. Ya, minggat aku ndak ikut lah. Apa kau keluar be dari jamaah ini seperti itu ya. Ketika berbeda pendapat itu. Imam Syafi'i sama Imam Malik enggak. Jadi ketika itu Imam Malik berpendapat tawakal baik, enggak usah ikhtiar. Imam Syafi'i, ikhtiar guru. Sudah selesai ngaji, Imam Syafi'i keluar. Keluar, dilihatnya ada seorang ibu-ibu tua yang sedang memanen buah kurma. Manen buah kurma. Kemudian Imam Syafi'i membantu. Ketika membantu, enggak malu-malu kan? Imam Syafi'i membantu, kemudian oleh ibu tua ini dikasihnya lah, istilahnya apa? Upah, dikasihnya. Nah inilah upah. Terima kasih nian sudah membantu aku. Ya. Barangkali kalau kita, nah inilah secanting, bahasa gitu ya, secanting. Canting itu istilahmu, lama nggak denger itu. Literan kalau beli beras itu dulu. Kalau sekarang kiloan, pakai liter. Nah secanting. Seneng kan Imam Syafi'i. Nah ini dia. Nah aku tunjukkan ke guru aku. Terus dijingok Imam Malik masih dalam posisi mengajar. Kemudian sambil ya tersenyum, ya biasa guru cerdas, muridnya cerdas. Imam Syafi'i sambil tersenyum. Nah, guru, tunjuk aku tadi dapat rezeki, tadi bantu wong.
Imam Malik ketawa senyum. Nah, betul kan? Aku belum dari tadi belum berangkat loh dari sini. Masih ngajar tuh lah. Tahu-tahu rezeki datang. Nah, itu. Imam Syafi'i, oh iya betul juga, bro. Nah, kan? Jadi dengan dua perbedaan ini biasa. Perkara itu rezeki. Maka seseorang ketika sudah ditetapkan rezekinya, artinya apa? Tenang. Tenang. Tidak akan mungkin orang akan korupsi. Tidak akan mungkin orang akan maling, copet dan sebagainya umpamanya. Rezeki itu kan banyak ya bentuknya, bukan uang saja sebenarnya, bukan uang saja. Manipulasi macam-macam. Sekarang kan kunci koruptor, jadi koruptor umpamanya kan. Nah ini karena tadi tentang ditetapkan rezekinya. Jadi tenang. Ini perbedaan pendapat antara dua imam besar, Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Dalam hal ini guru sama muridnya. Muridnya. Nah, artinya apa? Dalam kenyataan, yang miskin, orang-orang yang miskin diuji oleh Allah karena tadi ditakdirkan, ini kondisinya ditakdirkan sebagai orang biasa saja atau miskin, dia tetap tenang. Kemudian ketika ini orang ini ditakdirkan jadi orang kaya juga tenang. Kenapa? Ini. Kalau bahasa kita konsekuensi lain dengan bermakrifatullah, nostalgia tadi, tenang. Karena akan dibantu oleh orang-orang kaya. Bahasanya, mereka aku nak bantu kau di akhirat. Bahasanya kayak gitu. Aku sebagai orang miskin, akan bantu kau di akhirat. Kenapa? Karena yakin itu tadi, Karena orang kaya akan membantu orang-orang miskin dan nanti akan dibantu di akhirat. Ia mendapatkan haknya di dunia. Makanya Islam menetapkan syariah diantaranya zakat, infak, sedekah. Melalui ini kalau zakat mal maka untuk membersihkan. Kalau infak, sedekah itu tadi ada rezeki yang bertambah dengan cara sedekah. Nah maka orang miskin tenang, santai aja biasa, bekerja seperti biasa. Karena Allah yang nanggung, karena yakin sudah ditetapkan rezekinya dan ia mendapatkan haknya di dunia. Dan di akhirat dia punya kewajiban nanti akan meringankan dua pertanyaan si kaya tentang hartanya. Kan harta itu dua pertanyaan, kalau yang lain satu. Harta itu dua pertanyaan di akhirat apa? Dari mana sama untuk apa? Si miskin tenang, ya udah, ndak ngunjuk ndak apa-apa, aku ndak bersaksi untuk kau. Bahasanya kan gitu, sederhananya. Nah orang kaya pun tenang ketika mendapatkan rezeki dari Allah, dengan berlebihan rezeki dari Allah, dia juga tenang dengan cara membantu orang-orang miskin ini ketika hidup di dunia, menunaikan kewajiban di dunia, tetapi di akhirat dia dapat haknya. Tenang, aku dibela oleh orang-orang miskin tentang dua pertanyaan itu tadi. Maka orang miskin akan bersaksi, kau kan kemarin di dunia, tolong dong bersaksi ringankan aku. Enggak, kau nunjuk cuman selfie-selfian sudah masuk di koran gitu. Sudah duduk dapat kursi, lupa, lain lagi itu ceritanya kan? Lain lagi. Nah ini konsekuensi lain. Kemudian berikutnya ibrah lain. Tadi rezeki, kemudian apa? Ajal. Berhubungan dengan rezeki juga. Kita bernostalgia kembali bahwa kita sudah tetapkan rezekinya, ajalnya. Maka ibrah lain adalah tidaklah seorang itu dicabut ajalnya oleh Allah kecuali seseorang itu telah disempurnakan rezekinya, sudah habis. Nah banyak, dikit, bukan urusan kita. Sehingga orang tersebut fokus pada apa? Amal solehnya. Nah inilah, masya Allah. Implikasinya ke sana. Perkara mati itu pasti, semua yang bernyawa pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, pasti. Tidak bisa dului, tidak bisa dimundurkan. La yastakhiruna sa'a wala yastakdimun. Tidak bisa ditakhirkan, tidak bisa didulukan. Aku nak mati duluan ngapo? Hidup aku susah. Tidak bisa. Udah, caranya bunuh diri. Oh, lain masalah. Aku kaget be, aku belum taubat. Diundur be, aku masih senang-senang dunia nih, kaget be matinya. Tidak bisa juga. Lagi senang-senang disenggol oleh malaikat Israel. Yuk balik yuk. Oh aku belum taubat, kaget dulu. Tidak bisa. Maka konsekuensi ketika kita memahami itu tadi, sudah tetapkan ajalnya, artinya apa?
tadi kan rizkinya, ajalnya, bukan ajalnya baru rizkinya. Hadis tadi kan konteksnya ajal, rizki dulu baru ajal. Maka artinya apa? Ketika ajal sudah sempurna, rizki sudah sempurna, maka ajalnya. Kalau ajal dulu berarti rizkinya bisa jadi belum sempurna. Maka di sini konsekuensinya tenang ketika hidup dunia ini, jadi fokus ke amalnya. Dengan apapun yang diberikan oleh Allah, amanat yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu, dia bagaimana itu menjadi fasilitas, ya, fasilitas untuk amal soleh. Karena hidup dan mati itu bagian dari ujian dari Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah ini. Loh, tapi ada juga umur panjang. Rahasia umur panjang yaitu tadi merubah takdir, ada dengan cara doa, ada cara sedekah. Memperpanjang, ya, walaupun panjang juga itu bagian dari takdir Allah. Nggak usah kita hitung-hitung, nah, pengen hidup 100 tahun lagi, cuman berarti sedekahnya berapa miliar lah, nggak usah dipikirkan itu, pening dewek, karena fokus di amal soleh, ya. Walaupun itu juga ada kisah-kisahnya, kisah tentang misalnya muridnya Ibrahim alaihissalam ketika itu kan, itu sudah ditakdirkan nak mati besok. Disuruhnya cepet-cepet nikah. Sudah nikah ternyata diperpanjang umurnya. Malaikat datang. Loh, katanya kemarin itu mati. Enggak, ternyata dia ketika menjelang nikah itu dia bersedekah. Hartanya ya untuk orang-orang miskin. Diberikan tenggat waktu. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ya. Nggak usah pusing-pusing. Aku pengen umur panjang, nak sedekah berapa triliun. Nggak usah. Nggak usah. Itu rahasia Allah. Yang penting kita fokus pada amal soleh. Nah ini. Lanjut. Kita amal. Wah, sudah jam 9, habis 5 menit lewat. Tobat merupakan bentuk optimisme dari nostalgia tadi. Jadi, salah satu efek nostalgia adalah sifat optimis, ya. Tobat merupakan bentuk optimis tinggi dari sebuah amal. Karena kita mengingat bahwa kita ini dari Allah, amal ibadah ini untuk Allah, bahwa kita hidup dunia ini tidak sendiri, tapi Allah membersamai kita. Maka kita juga balik kepada Allah, bukan balik kepada yang lain. Ya, ini dalil-dalilnya misalnya. Ngapa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun? Kita itu dari Allah, diciptakan Allah, dari Allah. Dan tujuannya penciptaan itu ya dia untuk ibadah, segala aktivitas untuk ibadah. Jadi untuk ibadah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya dan seterusnya. Allah bersama kita, ya. Wallahu ma'akum ainama kuntum. Jadi Allah itu bersamamu dimanapun kamu berada itu. Allah melihat ya semua apa yang engkau lakukan. Terkhusus lagi, nah ini lagi, kebersamaan Allah ini terkhusus lagi untuk orang-orang yang takwa dan sabar. Karena di ayat-ayat ini ma'iyatullah, kebersamaan Allah ini ya secara umum tadi Allah membersamai kamu dimanapun kamu berada, ya pada ayat yang Al-Hadid ayat 4 itu, dimanapun berada, ya Allah melihat semua aktivitas kalian. Tetapi khusus orang spesial ini menggunakan kata ma'a ini sebagian besar adalah takwa dan sabar. Innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'al muttaqin. Dua ini secara khusus spesial. Pengawalannya tuh spesial, orang yang takwa, kemudian orang yang sabar. Kemudian terakhir, dia akan kembali kepada Allah. Tenang, tidak mungkin nyasar. Ya. Bahasa innalillahi wa inna ilaihi raji'un, implikasinya itu, kita ini dari Allah kembali ke Allah. Bukan ke dewa anu, jadi batu atau apa. Ya. Dan tinggal dua pilihan. Karena tadi fokus dengan amal soleh, ya, maka perbanyak tobat, ya tadi kan, untuk memperbaiki amal-amal kita. Maka dalam ayat itu kan ada Rabbana fir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ini doa. Jadi kita selalu optimis, ya. Tidak dia ketika amal ngelukro, lesu dan sebagainya. Ya inilah, ini tadabur kita, tadabur nostalgia kalau bahasa kita ini, ma'rifatullah, nginget kembali, oh ternyata kita dulu ini. Seharusnya kita cari ini nih. Jadi hidup ini tenang. Ya, hidup ini menjadi tenang. Dari Allah, untuk Allah, bersama Allah, ya kembali ke Allah. Kita sudah ditetapkan rezekinya, baru ditetapkan ajalnya, termasuk juga amalnya, ya baik ya atau buruknya.
kehidupan ini, kembali ke Allah. Maka salah satu ingin menghindari dari itu, maka kita banyak-banyak. Maka Nabi Adam alaihissalam yang memilih bertobat kepada Allah ketimbang iblis. Ya, ketika Nabi Adam turunkan ke bumi, diilhamkan doa la ilaha illa anta subhanaka rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tapi kalau iblis enggak, ya udah ya Allah, engkau sudah juluki aku sebagai terkutuk gitu ya, terkutuk, aku minta tangguh. Nantang lagi, minta tangguh kematianku, aku akan goda anak keturunan Adam ini ya, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dengan segala cara. Ya kan bahasa itu kan. Dendam dia. Dia milih itu. Karena dia tadi apa? Aba wastakbar. Tapi Nabi Adam memilih dapat ilham dari Allah, ya, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Saya kira itu insyaallah ya nostalgia kita. Ya wallahu alam bisawab.